Halo Bunda, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna karena setiap kisah mempunyai banyak pesan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan yuk mari kita mulai kisahnya. Aku selalu percaya bahwa pernikahanku dengan Dedi adalah segalanya. 5 tahun menikah, kami melewati banyak hal bersama. Suka, duka, perjuangan, hingga keberhasilan. Dedi adalah pria yang penuh ambisi, seorang manajer di perusahaan ternama. Aku selalu mendukungnya, bahkan saat dia sibuk dengan pekerjaannya. Tapi belakangan, ada sesuatu yang terasa janggal. Perubahan itu datang perlahan. Awalnya, aku mengira ini hanya karena tekanan pekerjaan. Dedi sering pulang larut, mengeluh soal meeting yang tak ada habisnya. Namun kebiasaannya mulai berubah. Dia menjadi lebih tertutup, ponselnya selalu digenggam erat atau diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Dulu, dia selalu mengisi waktu makan malam dengan obrolan santai. Tapi sekarang dia lebih banyak diam. Sesekali mengetik sesuatu di ponselnya dan tersenyum kecil. Senyum yang bukan untukku. Suatu malam, saat aku hendak mencuci pakaian, aku mencium aroma parfum yang asing di kemejanya. Parfum wanita, lembut tapi menusuk. Aku tahu itu bukan parfumnya, dan aku jelas tidak mengenakan wewangian seperti itu. Aku mencoba mengabaikan, meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Tapi semakin aku mencoba menyangkal, semakin hatiku tak tenang. Lalu ada kejadian lain. Suatu hari, aku meminjam ponselnya sebentar untuk memeriksa sesuatu. Dan saat aku mengembalikannya, sebuah notifikasi pesan masuk dari nama yang tak kukenal. Aku sudah kangen, kapan kita bisa bertemu lagi? Hatiku berdegup kencang. Namun sebelum aku sempat membaca lebih lanjut, Dedi dengan sigap merebut ponselnya, tersenyum tipis lalu berkata, "Itu hanya rekan kerja, tidak penting." Sejak saat itu, aku tahu ada yang salah. Aku ingin bertanya lebih jauh, ingin menuntut penjelasan. Tapi setiap kali aku mencoba, dia selalu punya alasan. Entah terlalu lelah, terlalu sibuk, atau sekadar mengalihkan pembicaraan. Aku bisa merasakan ada dinding yang mulai terbentuk di antara kami. Dinding yang semakin tebal dan dingin. Aku merasa bodoh jika terus berdiam diri. Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu aku termenung di kamar, memikirkan segala kemungkinan. Aku bisa menyewa detektif, tapi itu terlalu mahal. Aku bisa bertanya langsung kepada rekan-rekan kantornya. Tapi siapa yang mau membocorkan rahasia seorang manajer? Lalu, ide gila itu muncul begitu saja di kepalaku. Bagaimana jika aku sendiri yang mencari tahu? Bagaimana jika aku masuk ke kantornya sebagai orang lain? Pikiranku semakin liar. Jika aku bisa menyusup ke kantornya, aku bisa mengawasinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku bisa melihat dengan mata kepala sendiri siapa wanita itu. Bagaimana mereka berinteraksi, dan apakah dugaanku benar. Tapi bagaimana caranya? Aku bukan pegawai kantoran, aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Lalu aku teringat pada sepupu jauh kuku, Rio, yang bekerja di perusahaan jasa kebersihan. Dengan sedikit manipulasi dan akting, aku mungkin bisa menyelinap ke kantor Dedi sebagai office boy. Orang yang tidak diperhatikan, tapi ada di mana-mana. Tanpa pikir panjang, aku menghubungi Rio dan menjelaskan rencanaku. Dia tertawa, menganggapku gila. "Masa kamu mau kerja jadi OB, cuma buat ngawasin suami?" katanya. Tapi aku serius. Aku harus tahu kebenarannya, walaupun itu berarti mengotori tanganku sendiri. Keesokan harinya, dengan bantuan Rio, aku berhasil mendapatkan posisi sebagai OB di kantor Dedi. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Bagiku, ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah misi. Misi untuk mengetahui apakah suamiku masih setia atau telah mengkhianatiku. Hari pertama aku memasuki gedung megah itu, perasaan cemas bercampur dengan adrenalin yang memompa. Gedung perkantoran tempat Dedi bekerja bukan tempat sembarangan. Gedung yang terletak di pusat kota itu dikenal dengan segala fasilitas mewahnya. Dan tentu saja, penghuninya, terutama Dedi, tergolong orang-orang sukses. Sungguh ironis, aku yang dulu hanya tahu tentang dunia rumah tangga dan masakan, kini harus menyelinap ke dalam dunia yang sangat berbeda.
Pagi itu, aku memakai seragam OB, baju biru dengan logo perusahaan yang terpampang jelas di dada, celana panjang hitam, dan sepatu hitam. Meski terlihat sederhana, seragam itu terasa seperti kostum seorang penyusup. Namun, aku berusaha menyembunyikan kegugupanku dengan senyum ramah yang terlatih, menyapa para pegawai yang lewat dengan sapaan sopan, meskipun hatiku berdebar-debar. Aku bekerja di lantai yang sama dengan Dedi, namun untuk saat ini aku belum berniat untuk mendekatinya langsung. Aku harus hati-hati, mengamati segala gerak-geriknya dari kejauhan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap hari aku membersihkan kantor, menyapu lantai, mengelap meja, dan merapikan ruang rapat. Semua hal itu, meski terasa remeh, memberiku kesempatan untuk memantau dan mengumpulkan informasi. Aku harus peka terhadap setiap detail, karena aku yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Hari pertama terasa seperti 1000 tahun. Aku merasa seperti makhluk tak terlihat, hanya seorang pegawai rendahan yang tidak berhak berinteraksi dengan orang-orang penting di kantor itu. Namun seiring waktu berjalan, aku mulai merasa lebih nyaman dengan rutinitas. Aku mendengarkan percakapan yang terjadi di ruang rapat, mengikuti langkah-langkah Dedi yang kadang berlalu di koridor, dan diam-diam mengamati setiap detail yang bisa memberi petunjuk. Namun satu hal yang sangat jelas, Dedi terlihat berbeda. Aku tahu dia menyadari keberadaanku, meskipun dia tidak pernah menyapa atau berinteraksi denganku. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Seringkali, aku melihat dia melirik ke arahku dengan tatapan yang tidak bisa kubaca. Tatapan itu seperti perasaan bersalah, tapi juga seperti rasa takut. Apa yang dia sembunyikan? Suatu sore, aku melihat Dedi sedang berbicara dengan seorang wanita yang aku rasa sangat familiar. Aku bersembunyi di balik sudut dekat ruang pantry, mencoba mendengar percakapan mereka. Suara wanita itu lembut, dan bahkan aku bisa mendengar tawa mereka yang terdengar lebih akrab dari sekadar hubungan profesional. "Kenapa kamu tidak pernah menghubungiku lagi?" "Aku mulai khawatir," kata wanita itu dengan nada lembut. Aku tertegun. Siapa dia, dan apa yang mereka bicarakan? Itu bukan percakapan antara rekan kerja biasa. Aku merasa jantungku berdegup semakin kencang. Ketika percakapan mereka selesai, mereka berpisah. Wanita itu berjalan menjauh, namun Dedi tetap berdiri di sana, memandang ke arah wanita itu dengan ekspresi yang sulit untuk kuartikan. Saat dia berbalik menuju ruangannya, aku melihat ekspresi yang sangat berbeda. Itu adalah ekspresi seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Dan aku tahu, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di balik punggungku. Dedi semakin sering terlihat berbicara dengan wanita itu, entah di ruang rapat atau di luar gedung. Dan aku semakin penasaran untuk mengetahui siapa sebenarnya wanita itu dan apa hubungan mereka. Namun, aku harus berhati-hati. Setiap langkahku harus terukur. Aku tidak boleh terburu-buru, karena jika sampai ketahuan, maka segala usahaku sia-sia. Aku harus memanfaatkan setiap kesempatan dengan bijak. Di sisi lain, meski semakin banyak petunjuk yang aku temui, perasaan semakin sulit dihadapi. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Apakah aku siap menghadapi kenyataan bahwa suamiku mungkin telah mengkhianatiku? Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus terus berjalan, mencari bukti dan mengungkap kebenaran apapun itu. Aku, OB bayangan ini, semakin tenggelam dalam dunia yang jauh dari yang kuharapkan. Dunia yang penuh dengan kebohongan, rahasia, dan pengkhianatan. Minggu-minggu berlalu dan aku semakin terbenam dalam rutinitas sebagai office boy. Setiap hari, aku membersihkan ruang kerja yang sama, melewati lorong yang sama, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menarik perhatian. Meski aku menjadi semakin cerdas dalam menyembunyikan niat sebenarnya, tekanan batin semakin berat. Setiap langkah terasa seperti permainan tegang antara keberhasilan dan kegagalan. Aku mulai memperhatikan bahwa Dedi semakin sering berinteraksi dengan wanita yang aku curigai, wanita itu yang aku panggil si misterius dalam pikiranku. Selalu hadir dalam situasi yang tidak wajar. Bahkan di hari-hari biasa, aku melihat Dedi yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya. Kini sering terlihat meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Seringkali,
Mereka berdua mengobrol di ruang rapat, tertawa bersama tanpa ada rasa canggung. Aku merasa bagaikan orang luar yang mengamati kehidupan mereka dari kejauhan. Hari itu aku beruntung. Ketika membersihkan ruang rapat, aku mendengar percakapan mereka yang semula terdengar biasa saja, berubah menjadi percakapan yang jauh lebih pribadi. Aku segera menundukkan kepala, pura-pura sibuk mengelap meja, namun telingaku terus menangkap setiap kata yang terucap. "Kenapa kamu tidak bisa lebih terbuka padaku?" Suara wanita itu terdengar lirih, penuh harap. Aku menahan napas, menyimak dengan cermat. Aku takut, Maria. Aku takut kalau dia tahu." Suara Dedi terdengar lebih pelan, penuh kecemasan. Kata-kata itu menusuk hatiku. Maria? Siapa Maria? Dan mengapa Dedi mengatakan bahwa dia takut kalau aku tahu? Dengan jantung yang berdebar, aku melangkah perlahan menuju sudut ruangan yang lebih jauh. Mataku terus mengawasi mereka tanpa menarik perhatian. Aku perlu tahu lebih banyak, aku harus mendapat bukti lebih kuat. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku kembali mendapat kesempatan. Saat itu, aku sedang membersihkan koridor dekat ruang arsip, tempat yang sering menjadi pilihan para pegawai untuk mengobrol atau melakukan percakapan santai. Tiba-tiba, aku mendengar percakapan antara Dedi dan Maria yang lebih jelas. "Aku sudah tidak tahan lagi, Dedi. Sudah cukup lama kita saling bersembunyi. Aku ingin kita lebih dari sekadar ini." "Jangan ngomong begitu, Maria. Kamu tahu aku masih punya keluarga. Aku harus menjaga segalanya tetap baik-baik saja di rumah." Suara Dedi terdengar tertekan. Aku merasa lidahku kaku. Jantungku hampir berhenti berdetak. Mereka berbicara tentang aku, tentang keluarga kami. Dedi sepertinya sudah siap untuk melangkah lebih jauh dengan Maria, namun dia terjebak dalam dilema. Keluarganya. Aku sudah tahu cukup banyak untuk membuatku hampir menangis di tempat itu. Namun aku masih membutuhkan satu bukti lagi. Sesuatu yang pasti, yang tidak bisa dibantah. Dan kesempatan itu datang. Suatu pagi, aku diminta untuk membersihkan ruang kantor Dedi. Ruang pribadinya yang biasanya selalu tertutup rapat. Aku tahu itu kesempatan langka. Dengan hati-hati, aku memasuki ruangannya. Semua meja dan kursi terlihat rapi, namun mataku langsung tertuju pada sebuah surat yang tergeletak di atas meja. Surat itu tertutup amplop berwarna merah jambu, dengan tulisan tangan di atasnya. "Untuk Dedi, cintaku." Tanpa berpikir panjang, aku mengambil amplop itu dan memeriksa isinya. Di dalamnya ada beberapa baris kalimat yang membuat darahku mendidih. Tulisan itu sangat jelas. Maria menulis tentang perasaan cintanya yang mendalam pada Dedi, tentang rencana mereka untuk menghabiskan waktu bersama setelah jam kerja, dan bagaimana Dedi menginginkan mereka untuk lebih dekat. Hatiku seperti dipatahkan berkali-kali saat membaca kata-kata itu. Betapa rendahnya hatiku, betapa sakitnya mengetahui bahwa suamiku telah mengkhianatiku. Semua keraguan yang pernah ada kini terjawab dengan pasti. Aku menyembunyikan surat itu kembali, berusaha untuk tidak menangis di tempat itu. Rasanya, aku ingin berteriak, namun aku harus tetap tenang. Aku harus keluar dari ruangan ini dengan kepala tegak, seperti OB yang tidak tahu apa-apa. Namun, kali ini aku tahu. Aku sudah mendapatkan bukti yang cukup kuat. Dedi, suamiku, telah mengkhianatiku dengan wanita yang tidak lain adalah Maria, rekan kerjanya. Sekarang aku tidak bisa berpaling lagi. Kebenaran sudah terungkap, dan aku harus siap menghadapi apa yang akan datang. Hari itu, aku tidak bisa lagi menahan semua perasaan yang menggelegak di dalam dada. Bukti-bukti yang telah aku kumpulkan selama ini seperti bom waktu yang siap meledak. Dedi, suamiku, yang selalu aku percayai, ternyata telah membohongi aku begitu lama. Maria, wanita yang kurasakan selalu ada di sekitar kami, kini terbukti bukan sekadar teman kantor. Semua kebohongan itu akhirnya terungkap satu persatu, dan aku tidak bisa lagi berdiam diri. Pagi itu, ketika Dedi berangkat ke kantor seperti biasa, aku memutuskan untuk menunggunya di rumah. Aku sudah siap dengan semua bukti yang aku punya, surat dari Maria, percakapan mereka yang aku dengar, dan perilaku mencurigakan yang aku amati selama beberapa minggu terakhir.
Semua itu akan kubuka di depan matanya dan kali ini aku tidak akan memberi kesempatan untuk dia berkilah. Seperti biasa, Dedi pulang dengan wajah lelah. Dia tidak menyadari apa yang sudah aku ketahui. Aku duduk di ruang tamu, menatapnya dengan mata yang sudah tidak bisa lagi menutupi kemarahan dan kekecewaan. "Dedi, kita harus bicara," kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kurasakan. Dia mengangkat alis, kebingungan. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat serius." "Serius?" Aku tertawa miris. "Tentu saja serius. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di kantormu? Apa yang terjadi antara kamu dan Maria?" Wajah Dedi berubah seketika. Aku bisa melihat ekspresi yang sulit untuk digambarkan. Ia seolah-olah tersentak, terkejut, dan mencoba untuk tetap tenang. Namun bibirnya mulai gemetar. "Apa maksudmu, sayang?" Suaranya terdengar bergetar, meski dia berusaha keras menyembunyikannya. Aku mengeluarkan amplop merah jambu yang berisi surat dari Maria dan meletakkannya di atas meja. Dedi menatap amplop itu, wajahnya semakin pucat. "Kamu masih mau menyangkal semuanya?" Tanyaku dengan suara yang lebih rendah, namun penuh penekanan. "Ini bukti dari Maria, bukti dari mulutmu sendiri. Apa kamu kira aku tidak tahu?" Dedi terdiam, seolah kehilangan kata-kata. Matanya berputar, berusaha mencari alasan atau jawaban, namun tidak ada yang bisa dia katakan. Aku sudah terlalu lama memendam perasaan ini, dan sekarang aku tidak akan lagi memberi ruang untuk kebohongan. "Dedi, aku tahu segala-galanya. Aku tahu kamu sedang menjalin hubungan dengan Maria. Aku mendengar percakapan kalian, aku melihat kalian bersama. Dan aku sudah menemukan bukti-buktinya. Aku tidak bodoh. Tapi kamu menganggap aku tidak akan tahu, kan?" Aku berdiri, mencoba menahan emosi yang ingin meledak. "Aku sudah cukup sabar selama ini. Aku percaya padamu, aku mendukungmu, aku berusaha menjadi istri yang baik. Tapi kamu mengkhianatiku dengan cara yang sangat keji. Dan kamu pikir aku tidak akan tahu? Kamu pikir aku tidak akan merasa?" Dedi terdiam, dan wajahnya mulai menunjukkan rasa bersalah yang begitu mendalam. Namun rasa itu datang terlambat. Tidak ada kata maaf yang bisa menghapus apa yang telah terjadi. "Apa yang kamu harapkan dariku, Dedi? Aku sudah memberi kamu segalanya. Tapi kamu malah mengkhianatiku. Mengkhianatimu adalah keputusan yang paling menyakitkan yang pernah kamu buat." Aku melanjutkan. Suara yang lebih keras kini keluar begitu saja, meski aku berusaha menahannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Dedi akhirnya mengangkat wajahnya dan menatapku. "Aku minta maaf, Asha. Aku benar-benar... Aku tidak tahu harus bagaimana." Suaranya terdengar putus asa. "Maaf," aku tersenyum pahit. "Kata itu tidak cukup. Kamu sudah merusak segalanya." Aku menatapnya dengan tajam. "Ini bukan soal maaf. Ini soal kepercayaan yang sudah kamu hancurkan. Aku tidak tahu apa yang akan kita lakukan setelah ini. Tapi aku sudah tidak bisa bersama seseorang yang tidak bisa menghargai aku." Aku berjalan menuju pintu dan berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh ke belakang. "Aku butuh waktu untuk berpikir, Dedi. Aku harus mencari tahu apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidupku. Dan kamu harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri." Dengan itu, aku melangkah keluar dari rumah, meninggalkan Dedi yang terdiam, terperangah, dan penuh penyesalan. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan adalah langkah yang berat, namun aku merasa lega. Lega karena aku akhirnya bisa mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, keputusan ini adalah milikku. Keputusan untuk memilih diri sendiri, untuk tidak membiarkan pengkhianatan merusak hidupku. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.